Iya, saya ke Polres Jakarta Selatan hari ini mendampingi salah satu teman wartawan senior namanya Om Didi. Om Didi mengalami musibah kecelakaan sehingga beliau butuh keadilan karena tiba-tiba motornya ketika dia berkendara mau ke Rawon Bidadari ditabrak dari belakang, cediar sama pengemudi driver salah satu driver online ya. Nah, maka dari itu Om Didi ini nggak salah apa-apa, sudah motornya rusak, ininya bencet semua. Kepada siapa? Kalau kepada Allah kan sudah dijawab sama Allah. Ya, kamu mengadu karena kamu hidup di bumi, di Nusantara, ya kamu mengadu dulu kepada para penegak hukum agar supaya itu tepat. Itu sih, ya. Dengar-dengar itu perkembangan Said Didu untuk masalah PIK 2 itu seperti apa, Gus? Said Didu. Saya tuh males sebenarnya ngomong tentang saudara Said Didu itu. Kenapa saya males? Dia banyak menebar berita-berita dusta, banyak bohong, mengatakan proyek PIK itu 100.000 hektar. Terus kemarin pendukungnya yang pakai baret apa itu didatang ke lokasi PIK. Padahal kan gampang persoalan PIK. Pendukungnya juga ngomong oligarki, anti oligarki. Pak Aguan itu Pak, orang Indonesia asli, orang Sumatera. Terus Pak Antoni Salim yang menciptakan lapangan kerja di PIK itu PIK 1, PIK 2 hampir 35.000 lebih tuh karyawan itu. Coba. Itu juga orang Kudus gitu loh. Jadi jangan ngomong asing, Cina, sudah nggak musim yang begitu-begitu itu. Diketawakan orang gitu loh. Ini kan persoalannya, saudara SD ini punya tanah di Kronjo 10 hektar. Tanahnya kepingin dijual dengan harga mahal. Padahal dulu info yang kami dapatkan belinya dia per meter 5.000. Karena minta mahal gak masuk akal, akhirnya pihak PIK gak mau untuk beli itu. Karena nggak mau, ya ini akhirnya dimasalahkan PSN PIK termasuk proyek PIK. Nah, PSN PIK itu begini loh Mas. PSN PIK itu kapan keputusannya? Keputusannya di tahun 2024. Siapa yang memutuskan? Sebelum diputuskan itu sudah ada rapat terbatas dengan DPR, dengan kementerian semua. Nah, luasnya 1.754 hektar. Siapa yang punya tanah tersebut? Kementerian Kehutanan. Kenapa tanah tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta? Karena negara ini belum mampu untuk mengelola tanah tersebut. Karena biayanya untuk menjadikan wisata alam, wisata itu, nah ini yang paling penting. Dikira PSN PIK itu adalah tanah yang untuk komersil. Misalnya jual rumah, perumahan. Di situ nggak boleh jual perumahan. Yang boleh apa? Misalnya mangrove-nya diperluas menjadi wahana wisata, ada taman safari, ada motor cross, ada Formula One. Karena Jakarta ini sudah penuh sesak, makanya dialihkan ke sana berdasarkan Perpres di tahun 2024. Jadi PSN PIK dan proyek PIK itu beda. Kalau proyek PIK itu dimulai, jenengan kalau lewat nih keluar dari tol, itu pertama PIK 1. Terus kemudian jalan lagi ada jembatan, terus ada kayak menara pagoda atau apa itu. Nah, itu PIK 2. Jadi PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Bukan berarti dengan negara mengatakan bahwa PIK, kebetulan PIK itu di sebelahnya tanah PSN. Tanah PSN itu 1.700 dan bentuknya itu nggak ada bangunan. Bentuknya itu tanah kosong, ada empang, ada tambak, ada rawa-rawa, ada mangrove gitu loh. Lah ini nganggur sekian lama. Karena nganggur tidak ada kas kepada negara, akhirnya negara memutuskan, iki lo tanahku, kelolaan. Siapa yang mampu? Biayanya 35 sampai 40 triliun. Nah, yang mampu PIK karena PSN tadi itu wilayahnya dekat sama PIK, makanya dikatakan PSN PIK. Saya jujur kasihan ya sama saudara-saudara saya yang demo, terus kiai-kiai saya yang ada di MUI. Saya kasihan banget. Harusnya kalau saya sebagai orang Islam ya tabayun, tanya, oh saya dulu ya sempat negatif sama PIK.
begitu saya melakukan investigasi dan tabayun, akhirnya saya jadi tahu, oh ini toh PSN PIK, oh ini proyek PIK. Proyek PIK dimulai tahun 2010, gitu loh Pak. Duluan mana PSN sama proyek PIK? Ya duluan proyek PIK. Kalau proyek PIK, nah ini, dia dapat tanahnya dari hasil jual beli. Jadi masyarakat, contoh kemarin itu ada yang datang Pak, dia punya tanah 92 hektar. Dia datang ke tempat saya, Gus minta tolong Gus, tanah saya Gus supaya laku, karena saya sudah 2 tahun ini nawar-nawarkan, belum laku, belum ketemu orang PIK-nya gitu kan. Karena saya dapat info ini sudah diploting. Nah kebetulan kami baik dengan orang PIK, saya komunikasikan 92 hektar Pak. Minta berapa? 80.000. Nah dari pihak PIK disampaikan, Gus Rofi, kami mau beli, pertama itu masuk plotting kita. Nomor 2, tidak ada sangkut paut dengan air laut. Selama itu ada di darat, pasti kami membeli. Dan asal itu masuk plotting. Ternyata apa? Orangnya wis seneng ya, tak kasih kabar. Ternyata tanahnya mengalami abrasi. Jadi dia punya sertifikat tanah 92 hektar, tapi sudah ke orok laut gitu loh. Kasian kan? Nah jadi selama ini kalau ada informasi yang disebarkan oleh Said Didu, tanah dirampas, tanah digusur, ada intimidasi, itu hoak. Ayo Pak Said Didu, saya tantang kamu. Mana data orang yang tanahnya digusur, yang tanahnya dirampas, dan orangnya diancam, diintimidasi? Kasih ke saya. Saya selesaikan. Kalau surat-suratnya itu lengkap, ahli warisnya ada semua, saya selesaikan 1 kali 24 jam. Saya konkret-konkret aja gitu. Saya bukan dalam rangka membela orang Cina, oligarki. Enggak Pak, kita ini semua manusia sama, di mata Allah sama. Memang dia bukan ciptaan Allah, kan ciptaan Allah gitu loh. Kenapa saya membela? Karena di situ ada kebenaran. We stand with truth, gitu loh. Ayo ada pertanyaan. Terkait saya Didu mendesak Prabowo nih karena mengatasnamakan rakyat, merasa warga PSN itu bagian dari rakyat juga. Nah begini, jadi kalau sampean lihat nih yang demo-demo itu rata-rata orang luar yang tidak terdampak PIK, gitu loh Pak. Karena kalau yang terdampak PIK itu juga ada CSR-nya, ada berasnya, ada macam-macam, ada dibangunkan taman, ada yang direlokasi. Semua termasuk yang menjual tanah itu bahagia semua, karena memang tidak ada Pak kepaksaan. Dan di era sekarang ya, di era sekarang perusahaan besar apalagi TBK mau mengintimidasi, mau mengancam. Jangankan tanah berhektar-hektar, tanah 100 meter aja resiko Pak. Dipanggil wartawan habis itu perusahaan. Betul nggak? Gitu loh. Jadi janganlah kebencian kita terhadap suatu kaum lalu kita tidak bisa berbuat adil. Dosa besar loh. Dusta, hibah, namimah ini berat loh tanggung jawabnya loh. Pak Said itu sampean sudah tua, jangan seakan-akan membela rakyat, tapi kalau ditantang rakyatnya mana? Temukan saya yang diancam, yang diintimidasi, yang digusur, atau yang dirampas tanahnya. Konkret kalau saya nggak berdele-dele gitu. Karena apa? Karena saya berkomunikasi dengan pihak tersebut. Jadi coba bayangkan kalau itu PSN terjadi dan dibangun, ada wisata, ada ini, berapa ribuan tenaga kerja yang terserap di sana. Dan siapa yang akan bekerja di sana? Tentu saya minta kepada pihak PIK prioritaskan warga pemuda yang ada di daerah terdampak PIK. Gitu, sebab kalau ini dibiarkan lalu kemudian jadi tempatnya petani garap tambak tadi, berapa uang masuk ke negara, terus tanah yang dirusak ini loh. Tapi kalau itu dipegang PIK, itu dikelola dan biayanya 35 sampai 40 triliun, itu besar sekali dan profesional. Terus ada uang karcis masuk, wahana ini masuk ke negara sebagian. Terus ada ya banyak hal lah yang akan mutiara-mutiara, berlian-berlian yang ada di situ. Maka kedepankan tabayun sebelum memutuskan. Terakhir Gus, terakhir soal MUI Bu. Di balik sosok pergerakan saya Didu, setuju gak Gus tanggapan itu? Nah kalau berbicara peran khilafah ya kita nggak tahu ya, tapi narasinya yang dibangun oleh saudara Hosinuddin itu menurut saya sih ya banyak berita
bohongnya gitu loh. Nah, biarkan saya serahkan kepada masyarakat apakah ada peranan khilafah dan lain-lain. Jujur ya, saya sebagai seorang Islam cemburu saya, tapi cemburu saya positif. Ketika kita masuk PIK, saya melihat ya Allah, bagaimana laut ditata, pantai, terus masuk juga gratis. Harusnya kita jadi orang Muslim pingin seperti kayak Pak Aguan. Pak Aguan itu Pak non Muslim, agamanya Buddha. Tapi dia di luas tanahnya yang 5 hektar asalnya, yang dinamakan akan dibangun Taman Tunggal Ika. Apa sih Taman Tunggal Ika? Di situ akan dibangun beberapa tempat peribadatan. Berapa agama? 6 agama ya, ditambahi Konghucu. Nah, Pak Aguan itu mikir, karena Indonesia ini mayoritas adalah Muslim, kebanyakan orang Islam, akhirnya masjid ini tidak dibangun di yang 5 hektar. Dia buka lahan lagi 4,2 hektar, di situ akan dibangun masjid. Non-Muslim bangun masjid. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita yang Muslim pernah membangun agama yang lain? Kan enggak. Jadi katanya Gus Ivan gimana, kemanusiaan gimana? Oh, kata Sayyidina Ali, Nah, boleh berbeda dalam keyakinan tapi bersatu dalam kemanusiaan. nah itu yang akan kita bangun. Insya Allah kami akan mempertemukan ke depan ini ya, di awal tahun 99 kiai dan pesantren akan kami fasilitasi untuk bertemu dengan pihak PIK maupun pihak PSN. Tujuannya apa? Ya kita kan berbangsa bernegara. Kita diciptakan oleh Allah ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, warna kulitnya beda. Monggo ketemu, rundingan, gimana baiknya. Nah itu saya yang akan kami bangun. Ketika ada polemik, yang mau demo, yang mau silakan, itu hak mereka kok, kami nggak akan bisa melarang gitu loh. Cuman ketika demo jangan sampai tidak paham apa yang didemo gitu loh. PSN PIK itu apa, proyek PIK itu apa. Untuk Gitu. tanah yang Tidak ada pembelian tanah dari pihak PIK di bawah NJOP, nggak ada. Pasti masyarakat nggak mau. Rata-rata sesuai NJOP, sesuai pasaran, atau di atasnya dikit. Misalnya yang jual itu misalnya butuh karena ya ingin bangun sekolah, bangun apa, itu PIK memperhatikan. Dan saya mendapatkan progres seperti itu. Nah terus kemudian kemarin ada yang bangun narasi NJOP 10.000, itu sesat itu mas. Begini isu yang berkembang tentang NJOP 10.000. PSN diputuskan nih, PSN 1.700. Nah di situ ada sebagian yang ngelola petani garap tambak. Nah petani garap tambak ditanya dong, Pak, ini mau jadi program PSN. Saya minta dong surat-surat sampean kalau memang sampean punya kepemilikan. Nah ketika ditanya sebagian ini nggak punya, ya otomatis karena nggak punya hak atas tanah tersebut, mau nggak mau kan ya harus tidak boleh mengelola lagi, betul nggak? Di hukum agama pun juga begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh PIK? PIK nggak tega pak. Karena mengelola ini terus kemudian pergi begitu saja. PIK nggak tega. Akhirnya apa? Dikasih kerohiman. Berapa jumlahnya? 10.000 per meter. Kan lumayan, tanah sudah dikelola, sudah nggak pernah bayar istilahnya sewa yang kayak yang mercusuar, terus diganti kerohiman. Inilah yang dibangun narasi oleh kelompoknya SD tadi itu, bahwa NJOP 10.000. Kalau saya itu, saya dapat informasi dia belinya 5.000 tapi mau dijual. Nah termasuk dia mengisukan saya di lobi sama salah satu direksi, tanah saya ditawar 150 miliar. Saya pastikan hoak, bohong gitu, nggak ada. Dan saya minta tanah saya itu nggak usah dibeli. Jelas saya nggak usah dibeli. Kenapa? Karena dia bikin gaduh gitu loh. PIK itu enak kok orang-orangnya itu, asal kamu jual sesuai pasaran atau minimal kalau kamu butuh buat yayasan, buat apa, saya kira boleh kok, bisa itu dilakukan untuk ya dinaikkan dikit lagi. Pak Aguan itu juga banyak bangun kantor Universitas NU, terus kemudian bencana-bencana di Lombok itu berapa ribu perumahan, di Palu, di Aceh gitu loh mas. Jadi jangan melihat karena dia minoritas, karena minoritas ini kaya raya terus kita iri, cemburu, nggak boleh begitu. Gus Irfan mungkin mau nambahin.